Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, ternyata sangat ingin diketahui banyak orang. Diketahui bahwa sepertiga malam adalah waktu yang tepat untuk berdoa atau melaksanakan ibadah sunnah yang disebut sholat tahajud. Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka pintu pertolongan bagi hambanya yang berdoa pada malam itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatkanmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Dan Rasulullah SAW bersabda, di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Hadis riwayat Muslim nomor 757. Selain itu, ada keutamaan yang sangat luar biasa bagi siapa saja yang melaksanakan sholat tahajud selama 7 hari 7 malam. Terlebih bagi Anda yang sedang memiliki hajat atau keinginan, dianjurkan untuk menunaikan sholat tahajud paling utama ini. Berikut adalah 4 keutamaan melaksanakan sholat tahajud 7 hari 7 malam. Yang pertama, dikabulkan doanya. Bagi kaum muslimin yang melakukan sholat tahajud merupakan bagian dari ikhtiar untuk meminta sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Dan siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Demikianlah keadaannya hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari nomor 145 dan hadis riwayat Muslim nomor 758. Yang kedua, mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Allah akan merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, kemudian ia sholat dan membangunkan istrinya. Dan jika istri enggan melaksanakan sholat, lalu ia bercikkan air ke wajahnya, dan Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari. Kemudian ia sholat dan membangunkan suaminya, dan jika suaminya enggan melakukan sholat, ia percikkan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa manusia memang tidak terasa selalu bertambah. Oleh karena itu, rajin sholat tahajud sebagai ikhtiar dan meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar semua dosa dihapuskan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dirikanlah qiyamul lail, karena itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian dan merupakan bentuk tagharrub, penghapus dosa dan penghalang dalam berbuat kekhilafan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keempat, dicintai Allah dan seluruh makhluknya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai seorang hamba, maka dia memanggil malaikat Jibril dan berkata, wahai Jibril, aku mencintai orang ini
maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril mengumumkannya kepada seluruh penduduk langit dan berkata, "Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai orang ini, maka cintai pulalah dia oleh kalian semua." Maka seluruh penduduk langit pun mencintainya. Kemudian orang itu pun dicintai oleh segenap makhluk Allah di muka bumi ini. Hadis riwayat Bukhari. Subhanallah, sungguh luar biasa. Demikianlah wahai sahabatku, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.